Fokus kita harusnya bukan kepada quantity, tapi pada quality. Fokus kita bukan jumlah yang banyak, karena jumlah banyak sulit untuk menjadikan kualitas. Tapi harusnya jumlah bukan menjadi fokus kita, tapi kualitas yang harus menjadi fokus kita. Yang kedua, perintah agung Tuhan Yesus, kabarkanlah Injil dan jadikanlah mereka murid Tuhan Yesus. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga, Yesus menyampaikan perintah agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tugas memberitakan Injil bukan hanya disampaikan untuk para pendeta, para gembala, para nabi, para pengajar, ataupun aktivis gereja. Tapi tugas memberitakan Injil harus dilakukan bagi setiap orang percaya, termasuk orang-orang biasa, orang-orang awam, dan setiap kita. Nah, setelah kita memenangkan jiwa, setelah kita membawa orang itu kepada Tuhan, tugas kita berikutnya yaitu memuridkan mereka. Sebab orang diselamatkan karena Injil, tapi orang berubah karena dimurid. Orang diselamatkan karena kasih Tuhan, tetapi orang berubah karena dibimbing, dimentor. Orang berubah karena di-coaching, diperhatikan, diajar, dibapai. Fokus pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tapi memuridkan. Makanya 90% waktunya Yesus dihabiskan bersama dengan murid-muridnya, supaya murid-muridnya berubah, dewasa, sama kualitasnya dengan gurunya. Di mana Yesus tinggal sama-sama murid-muridnya, makan sama-sama murid, mengajar sama-sama muridnya, pelayanan sama-sama muridnya. Sekelas Tuhan Yesus memuridkan hanya untuk 12 orang. Makanya no wonder dari 12 murid-murid Yesus, rata-rata mereka semua jadi. Kecuali satu yang gagal bernama Yudas, karena itu pilihannya. Kalau kita pengen lihat keluarga kita berubah, orang di sekitar kita berubah, anak-anak kita berubah, karyawan kita berubah, fokus kita harusnya bukan kepada quantity, tapi pada quality. Fokus kita bukan jumlah yang banyak, karena jumlah banyak sulit untuk menjadikan kualitas. Tapi harusnya jumlah bukan menjadi fokus kita, tapi kualitas yang harus menjadi fokus kita. Di mana kita bisa berfokus pada tiap-tiap orang diajar, tiap-tiap orang dinasihat, tiap-tiap orang dibimbing, tiap-tiap orang dikasihi, tiap-tiap orang disiplin, tiap-tiap orang dimentoring, tiap-tiap orang dibapai dengan penuh kesabaran. Inilah yang membuat mereka berubah. Sejak saya mentoring tiap hari staf di kantor, membuat mereka berubah secara karakter, secara attitude dan nilai-nilai yang lebih berkualitas. Bahkan bukan cuma itu, berubah juga secara skill dan karisma mereka. Mereka sekarang hari-hari ini bisa mendeliver semua pekerja mereka dengan begitu excellent, begitu rapi, begitu teratur, begitu luar biasa. Saya menyadari bahwa semua ini bisa terjadi karena ada orang yang mau kontribusi, ada orang yang mau dedikasikan hidupnya untuk mereka. Khotbah-khotbah kita di mimbar itu mendongkrak kerohanian sampai dengan 20%. Sedangkan hubungan atau mentoring saya pribadi mendongkrak kerohanian sampai dengan 80%. Kenapa? Karena khotbah di mimbar cuma memindahkan pengetahuan dan informasi. Penumpangan tangan memindahkan kuasa dan urapan. Sedangkan hubungan memindahkan segala-galanya. Yesus memfokuskan mentoringnya lewat hubungan dan bukan lewat acara. Jadi kalau engkau pengen lihat anakmu berubah jadi radikal, sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai yang kita perlakukan, mari kita jangan cuma sibuk mengurusi ambisi kita, tapi kita juga bisa mampu spend time mementoring, bapai, mengcoaching, mendisiplin, mengasihi dengan penuh kesabaran. Kita akan lihat hasil